benda cair yang banyak selain daripada air. Nah, air kan termasuk benda cair, tapi selain air, tapi dia benda cair. Apa contoh? Seperti cuka. Cuka itu kan benda cair, tapi dia bukan air. Susu, benda cair, tapi bukan air. Nih kayak susu ini, benda cair ini, tapi bukan air. Minyak makan misalnya, benda cair, tapi dia bukan air. Madu, benda cair, tapi bukan air. Dan barang sebagainya, yang lain-lainnya lah. Apa umpama yang lain? Ya banyaklah yang lain, benda cair tapi bukan air. Ya, air tebu, benda cair. Air kelapa, benda cair, bukan air kan? Nah, maka hukumnya seperti air yang sedikit. Hukum benda cair yang bukan air, hukumnya seperti air yang sedikit. Cemana itu? Yakni mutanajis, dia bernajis. Benda cair itu apabila masuk najis ke dalamnya, sama ada berubah ataupun tidak berubah. Ini air apa benda cair? Air. Air. Dan juga benda cair. Di samping benda cair, air. Sikit apa banyak? Sikit. Ukuran sikit kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukurannya, kalau bak 60 cm tinggi, 60 cm lebar, 60 cm panjang. Diisilah bak itu penuh. Nah, segitulah kira-kira 2 kula. Ini ada 2 kula. Wah, apalah ini? Sikit lah ini ya, kurang ya. Kalau kurang dari 2 kula berarti sikit. Kalau cukup 2 kula atau bahkan lebih, berarti air itu banyak. Jadi istilah banyak sikit, rumusnya itu. Kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih. Kalau air itu sedikit berarti kurang dari 2 kula. Ini air sikit, Ya. masuk tai cecak tus ke dalamnya. Kira-kira kalau tai cecak masuk ke dalam air 1 gelas nih, sampai bau tai cecak kira-kira airnya? Enggak. Warnanya jadi berubah warna tai cecak? Kalau dijilatlah airnya sampai kira-kira rasanya tai cecak? Enggak. Berarti enggak ada perubahannya. Walaupun tak berubah akibat masuk najis, air ini tetap dikatakan air mutanajis. Apa itu mutanajis? Air yang bernajis. Tapi nggak berubah Ustadz. Walaupun tak berubah, tetap bernajis air ini. Kok gitu? Karena air itu sedikit. Air yang sedikit tidak punya kekuatan untuk menolak kenajisan. Karena dalam hadis Nabi mengatakan idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khubsan. Apabila sampai air itu 2 kullah, maka dia tidak menanggung najis, tidak menerima najis. Mafhum mukhalafahnya, kalau kurang dari 2 kullah berarti dia menanggung najis. Menanggung itu maksudnya apa? Menerima najis. Berarti air itu menjadi bernajis. Berubah ataupun tidak berubah, asalkan dia kurang 2 kullah masuk najis, maka dia bernajis. Itu air yang sedikit. Tapi kalau air itu banyak, cukup 2 kullah atau bahkan lebih, masuk tai cecak, kira-kira berubah nggak masuk tai cecak itu? Tidak. Karena dia tidak berubah dengan sebab masuk tai cecak, maka air itu tetap dihukumkan suci lagi mensucikan. Kok gitu? Karena air itu banyak.
Berapa ukuran banyak? 2 kula atau lebih. Kalau air itu 2 kula atau lebih, baru dihukumkan air itu bernajis jika kena najis berubah. Masuk tikus mati ke dalam sumur, masuk tikus, lama-lama megap mati lama-lama bau bangkai, airnya pun bau bangkai karena sudah berubah air itu sebab masuk tikus itu mati jadi bangkai itu najis. Akibat ada najis di dalam sumur, air itu berubah baunya. Maka karena sudah mengalami perubahan, walaupun air itu banyak lebih dari 2 kula, maka air itu dihukumkan bernajis. Tapi 2 kula lebih berubah. Kalau berubah bernajis. Tapi kalau tidak berubah tidak bernajis. Itu kalau 2 kula atau lebih. Tapi kalau kurang dari 2 kula, berubah atau tidak berubah, air itu dihukumkan bernajis manakala bersentuhan atau masuk dia kena najis. Baik, ini air. Air itu punya kekuatan untuk menolak hukum najis kalau dia 2 kula. Dengan catatan kalau tidak berubah. Tapi kalau berubah ya bernajis juga. Bagaimana dengan benda cair tapi bukan air? Apa contoh? Susu, cuka, minyak makan, air tebu, air kelapa dan sejenisnya lah, apa-apa yang lain dari itu. Kalau masuk najis ke dalamnya, dia benda cair tapi bukan air, maka tidak dibedakan apakah susunya sedikit atau banyak, cukup 2 kula atau kurang 2 kula, cukanya banyak atau sedikit, cukup 2 kula ataupun tidak cukup 2 kula, minyak makannya 2 kula ataupun kurang, madunya 2 kula ataupun kurang, air tebunya 2 kula ataupun kurang. Apalagi tadi contohnya air kelapa itu cukup 2 kula ataupun kurang, sama aja masuk najis, otomatis hukumnya bernajis walaupun tidak mengalami perubahan. Dia hukumnya disamakan dengan air sikit. Air sikit tadi masuk najis, berubah ataupun tak berubah air tersebut, karena sudah bersentuhan dia dengan najis, maka air yang sedikit itu menjadi air yang bernajis walaupun tidak mengalami perubahan. Maka benda cair yang bukan air, apa contoh? Cuka, susu, minyak makan, madu, air kelapa, air tebu dan yang sejenisnya, yang dia cair tapi bukan benda cair. Ini biar sedikit biar banyak, 1 tangki minyak makan berapa liter itu? 10.000 liter. Itu kan banyak itu. Biar banyak biar sedikit sama aja. Kalau masuk najis, berubah ataupun tak berubah, bernajislah benda cair itu. Susu 1 tangki yang 10.000 liter masuk misalnya tikus, lantas megap mati, walaupun baru mati otomatis tidak mengalami perubahan. Ada minyak makan itu nggak sampai jadi bau bangkai, minyak makan itu nggak sampai jadi warna bangkai, tidak sampai rasanya jadi rasa bangkai, karena baru masuk gelepar-gelepar mati bangkai. Biar dia nggak berubah sekalipun, biar dia banyak 10.000 liter sekalipun, kan banyak itu, tetap bernajis. Minyak makannya bernajis. Kok gitu Ustaz? Tapi nggak berubah. Walaupun nggak berubah bernajis. Tapi dia banyak, walaupun banyak bernajis.
Kalau banyak kenapa kok bernajis? Kalau air kok enggak? Tapi dia enggak berubah. Kalau air alat toharoh, alat bersuci. Minyak makan bukan alat bersuci. Boleh Bu berwudu pakai minyak makan? Enggak boleh. Enggak boleh. Di samping memang sayang juga lah. Enggak. Umpamalah harga minyak makan itu 1 liternya cuman 5 gopek kecil. Iya. Kalau minyak belinya 1 kilo apa 1 liter? Kilo. Nah, 1 kilo. 1 kilo gopek. 1 jerigen 200 kali gopek. 200 kali gopek. Berapa itu? Iya. Baru 20.000. 1 jerigen 20 kilo. Aduh, aku mau wudhu lah. Mau murah aja kok minyak makan, wudhu pakai minyak makan lah, murah aja kok. Walaupun murah, wudhu pakai minyak makan sah? Enggak. Kenapa? Karena minyak makan bukan alat untuk bersuci. Jadi kalau air memang dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci. Makanya air punya kekuatan menolak hukum kenajisan apabila najis itu masuk. Kalau dia cukup 2 kullah dan tidak berubah. Beda halnya benda cair yang bukan alat toharoh, bukan alat yang digunakan untuk bersuci. Apa umpama air cuka, itu bukan untuk alat bersuci. Nggak sah wudu pakai air cuka. Air susu nggak sah wudu. Minyak makan nggak sah. Pakai madu nggak sah. Umpama murah pun madu. Tapi ada yang bilang, Ustaz, mandi madu. Katanya aja itu. Kenyataannya ada orang mandi madu? Mana ada mandi madu? Coba Bu Butet. Ada mandi madu? Nyanyi itu mandi madu. Lele, kayak banyak kali duitnya. Madu asli sebotol aja udah berapa duitnya. Nak dimandikan ke badan, kebanyakan duit lah itu. Dah. Jadi madu bukan alat bersuci. Wudu mandi wajib pakai madu nggak sah. Andai murah sekalipun madu itu. Nah. Mengingat karena benda cair ini bukan alat bersuci, sehingga dia tidak punya kekuatan untuk menolak hukum kenajisannya manakala najis masuk. Biar benda cair itu cukup 2 kula, lebih bahkan dari 2 kula, berubah atau tidak berubah air itu bernajis, benda cair itu bernajis. Jadi minyak makan 10.000 liter masuk tikus, kemudian mati, masih baru, belum mengalami perubahan apapun, itu minyak 10.000 liter bernajis. Boleh dijual? Boleh dijual Ibu? Nggak boleh. Karena kita tahu minyak makan ini memang minyak untuk dimakan. Beda minyak lampu, itu minyak makan juga, tapi makanan api. Mengisap minyak itu nggak berdosa dia. Tapi kalau manusia mengkonsumsi minyak yang bernajis, berdosa manusia. Jadi kalau begitu siapa nanggung dosanya kalau dijual? Yang jual lah. Tapi dibuang, Ustaz, berapa duit? Ya apa boleh buat lah, kenapa nggak dijaga? Minyak jangan masuk tikus. Nah. Waduh, berapa juta kira-kira Pak Haji satu tangki? Rugi total lah nih ya. Resiko. Nah, makanya betul-betul dijaga. Ustadz, memang nggak bisa disucikan kalau dia bernajis, nggak bisa. Beda air misalnya 1 bak atau 1 kamar mandi lah, 1 sumur, masuk tikus mati, jadi bangkai mati.
kayak bangke di mana. Rupanya berenang-renang dia di atas. Bangke tikus rupanya. Ya Allah, baunya. Dicium airnya, bau. Berarti sudah bernajis air satu sumur itu. Jangan pakai. Jadi caranya macam mana? Buanglah tikusnya. Habis itu dikemanain? Biarkan aja. Air itu nanti kalau normal balik, hilang bau bangkainya, boleh pakai lagi. Al-hukmu yaduru ma'al illat. Hukum itu berputar kayak mana illatnya. Kenapa air ini satu sumur ini bernajis? Tapi banyaknya. Satu sumur lebih 2 pula. Karena air itu sudah mengalami perubahan. Apa yang berubah? Baunya. Apa sebab? Apa yang merubahkan baunya? Ya, najis, bangkai. Oh, kalau gitu bernajis dia. Ya. Ambil bangkainya, buang. Kalau kita mau cepat, kuras. Pakai mesin. Kan permukaannya aja itu yang bau. Sepertiga sudah berkurang, tinggal 2/3 air. Cium, enggak bau bangkai lagi, suci. Tadi bernajis karena berubah baunya. Sekarang baunya sudah tak ada lagi, bau bangkainya, berarti suci air itu. Karena sisanya masih cukup, bahkan lebih dari 20, suci. Atau setelah dibuang bangkainya, tambahkan air. Penuh air itu, satu sumur itu. Naik airnya ke atas, ditambah, habis percampuran itu ditambah, cium, nggak bau bangkai lagi. Ya udah, suci, lagi menyucikan. Kok gitu? Ya. Tadi kan bernajis karena berubah baunya. Sekarang baunya sudah nggak ada lagi. Ya udah. Al-hukmu yaduru ma'al illat. Hukum itu berputar bagaimana ilatnya. Ilat maka bernajis karena berubah. Sekarang perubahannya hilang. Ya udah, suci. Lagi mensucikan. Atau kalau misalnya nggak mau cepet, biar aja lah, agak lama nggak apa-apa. Nggak usah ditambah, nggak usah dikuras, biarin aja. Secara alami hilang-hilang sendiri baunya. Malam tunggu pakai dulu, masih bau bangkai, bernajis. Pagi-pagi mau sholat subuh, cium. Oh, udah nggak ada lagi bau bangkainya, boleh dipakai. Karena penyebab bernajisnya air itu sudah hilang. Apa penyebabnya? Maka dia bernajis, berubah baunya. Sekarang baunya udah nggak ada lagi. Kalau itu suci. Itu kalau air. Bisa yang bernajis air itu berubah jadi suci. Karena dia alat yang digunakan untuk bersuci. Maka dia bisa menjadi suci walaupun dia bernajis. Tapi kalau benda cair, karena bukan alat untuk bersuci, ketika dia bernajis sebab masuk najis ke dalamnya, tai cecak misalnya, atau bangkai tikus misalnya, walaupun air benda cair ini tidak berubah, tetap begitu saja. Walaupun benda cair ini cukup 2 pula atau bahkan lebih sekalipun, maka benda cair itu menjadi bernajis. Apakah dia minyak makan, apakah dia susu, apakah dia madu, apakah dia air kelapa, apakah dia air tebu, atau apa sajalah benda cair yang bukan air, maka hukumnya kalau masuk najis, bernajis. Walaupun sedikit atau banyak, berubah ataupun tidak berubah, maka hukumnya bernajis. Jangan dimakan lagi minyak makan, jangan dijual orang lain makan. Susunya apa boleh buatlah 1 ceret, karena panas belum bisa diminum, ibu gini kan tutupnya biar cepat dingin, biar hawanya keluar, ibu buka. Makanya 1 ceret ini ada 3 ceret wirid susu bandrek. Mantap. Ini susu aja, nggak pakai bandrek.
Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ibu jangan kecil hati, saya bilang gitu. Ini wirid susu bandrek. 3 ceret besar, bisa lah 50 orang Pak Haji. Bisa. Yang wirid pun 50-nya ini kurang lebih. Susu bandrek sama roti. Dicelup, mantap itu. Apalagi dingin-dingin gini kan. Senyum Bu Butet. Ustadz ini pun nyindir-nyindir. Enggak, kan cerita wiridnya saya tadi kan. Jadi karena wirid udah mau siap, ini susunya panas sekali. Datang ibu, dibukalah tutup ceret tuh. Tiba-tiba, tuk, apa itu? Teh cecak. Astagfirullahaladzim. Tuk, satu lagi teh cecak. 3 kena teh cecak. Tapi dicium, tidaknya bawa teh cecak, tak ada perubahan apa-apa. Walaupun tidak mengalami perubahan, air susu yang ceret-ceret nih, walaupun ditambah pakai bandrek, itu menjadi air susu bandrek yang bernajis. Boleh diminum? Enggak boleh. Boleh dikasihkan minum ke tamu? Enggak boleh. Kita nanggung dosa orang. Jadi kayak mana nih 3 ceret nih? Buang. Oish. Ya Allah, banyak tuh loh modalnya itu. Timbang berdosa apa boleh buat? Buanglah, buang. Allah. Tapi tidak berubahnya Ustaz. Mau berubah atau enggak berubah, bernajis. Karena ini bukan air, tapi benda cair. Tapi banyak Ustaz, sampai 2 kula. Biarpun banyak, tetap bernajis. Karena ini bukan air. Dia bukan alat untuk bersuci. Paham? Jelas ya Bu? Hati-hati Bu. Kadang ibu-ibu ini suka lupa nutup minyak. Iya. Beli, kadang bolak-balik kan repot. Ibu-ibu ini kalau beli minyak untuk jatah seminggu, jadi belilah minyak. Ada yang masih di plastik-plastik belum dibuka, ada yang sudah dibuka plastik. Itu kalau yang besar berapa kilo itu Bu Butet? 10 kilo ada. Yang plastik besar itu nggak nyampe 5 kilo. Umpama 5 kilo ya, nggak pernah dikiloin ya. Tengok di bandrolnya. Soal ini Bu Butet ini masak untuk pesta ini. Bukan untuk masak untuk biasa. Masak untuk biasa berapa lah, masak untuk pesta. Biasa Bu Butet kalau masak untuk pesta, minyak makannya itu untuk segala macam goreng-goreng lah yang diperlukan. Itu kan kuali besar tuh. Sekali ngisi kuali itu berapa kilo itu Bu Butet? 30 kilo. 30. Lagi goreng nih. Tiba-tiba ayam. Pus, kakinya masuk ke kuali itu. Ngelupur dia. Kaki ayam itu bernajis enggak? Bernajis, karena di kandangnya micet-micet air itu. Kalau begitu minyak makan nih yang 30 kilo nih, 1 kuali itu bernajis semua. Diam-diam, jangan bilang sama yang punya rumah ya. Tukang masaknya nanggung dosa. Jadi itu yang makannya itu tetap juga berdosa, enggak yang menanggung dosanya yang ngasih makan tadi. Iya, yang ngasih makan itu lah. Kalau yang makan enggak. Yang makan nggak tahu dia? Ya enggak tahu dia. Nggak apa-apa. Jadi dibuanglah 30 kilo minyak nih, buang. Nggak bisa disucikan Ustadz, nggak bisa. Ditambah minyak makan yang lain, bak 2 kula, tambah bernajis minyak makan itu semuanya. Bukan tambah suci. Kalau air bisa. 1 bak ini adalah tingginya 80 cm, lebarnya 80 cm, cukup besar ini. Tapi sedikit airnya, kira-kira cuma 1 keramik aja, kan nggak sampai 2 kula. Ada teh cecak situ. Hai, teh cecak ini bernajis nggak airnya? Najis. Tapi tidak berubah. Walaupun tidak berubah, dia sedikit masuk najis, bernajis.
Saya macam mana caranya Ustaz? Dibuang semua? Jangan. Buang aja teh cecaknya. Wah, habis itu diisi. Penuh. Cukup 2 kula. Dicium. Ada bau teh cecak. Wah, mana ada lagi. Selang masih ada pun teh cecaknya tak berubah dia, apalagi sudah ditambah teh cecaknya dibuang. Maka air yang ditambah tuh karena cukup 2 kula sucinya. Lagi mensucikan. Tapi kalau minyak makan ditambah sama yang belum kena najis, tambah najis semua. Iya, karena minyak makan yang suci tidak bisa mensucikan minyak makan yang bernajis. Kalau gitu Ustaz, ya minyak makan itu bukan alat untuk bersuci, maka nggak bisa mensucikan dia. Malah kalau dicampurkan sama yang kena najis, najis semua. Sayang lah. Udah yang 30 kilo ini aja boleh buang. Apa boleh buat lah. Ya Allah sayangnya. 1 kilo berapa Bu Butet? 20.000 minyak makan. Saya nggak pernah belanja saya minyak makan, nggak tahu saya harga. 1 kilo minyak makan ya 15. Ibu-ibu ini pelit kali ilmunya. 16. Ditanya ibu Butet diam aja. Payah laki-laki kalau tahu payah. Tahu harga. Nanti belanja sendiri orang itu. Nah, 15 kali 30 450.000. Oh, 450.000 banyak tuh. Kalau beli cabai udah berapa kilo itu? Aduh, buangnya itu sayang kali ya. Tapi mau sayang mau kayak mana, buang. Jangan sampai diletakkan dikonsumsi orang, berdosa nanti orang. Ustaz, jangan dibuang lah. Jadi untuk apa? Bukan untuk dimakan Ustaz. Untuk apa? Untuk musuk-musuk Ustaz. Untuk musuk-musuk. Untuk alat kusuk. Alat kusuk. Ya kalau ibu kusukkanlah minyak tadi ke badan, menajisi badan. Oh, minyaknya najis kok dikusukkan ke badan? Ya haram mengkusukkan ke badan. Menajislah badan. Boleh. Udahlah, jangan diklik-klik sana klik kemari. Buang. Nah, apa boleh buat. Tapi kalau ada yang bisa minum minyak makan itu selain manusia, entah mana tahu ada hewan yang mau minyak makan, ya udah kasihan bahasa hewan nggak apa. Hewan nggak berdosa makan. Hewan apa Bu? Minum minyak makan? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Udah buang aja lah. Apa boleh buat. Begitu juga susu, begitu juga cuka, begitu juga madu. Itu madu itu kan ada tawon-tawonnya ya Bu ya. Iya, ada tawon mati. Kadang-kadang ada lagi anak tawonnya itu. Iya. Bulat mati. Ya udahlah. Selama dia masuk sendiri bukan kita masukkannya, nggak masalah, madunya tetap suci. Dipraknya sama anak tahunnya kan, dia kan apa dalam satu sarang kan bercampur dia kan. Ada anak tahunnya, ada madu, perasnya. Oke, nggak masalah. Habis, nggak masalah. Letakkanlah sarang tawon itu situ ya. Nanti, mbak orang yakin. Mbak orang percaya bahwa ini madu asli, bukan madu yang sudah dicampur-campur. 1 tong itu dia bawa jualan. Nah, taruhkan sarangnya sama ada tawon-tawonnya yang udah mati. Benajis. Benajis. Kenapa? Bangkai tawon itu najis. Oh, bangkai tawon itu najis sama kayak semut juga. Kalau dia masuk sendiri mati, maaf. Tapi kalau kita ada perbuatan manusia yang memasukkan setelah dia mati, setelah dia bangkai, dimasukkan, benajis dia. Maka ibu hati-hati bikin teh manis. Kadang ditengok
Ya lupa nutup gula, nutup itunya tempat gula, masuklah semutnya. Ya Allah, kalau nunggu semutnya hilang ibu gini-gini kan tamunya pulang. Kayak mana caranya? Udahlah masukkannya lanjut sap di gelas. Seduh pakai air panas. Waktu itu kan belum mati dia, masukkannya. Oke, setelah seduh mati. Karena disiram air panas mati. Oke. Tapi kan bukan bangkai dimasukkan. Oh, bukan. Berarti bangkai semut masih dimaafkan karena dia bukan sudah mati dimasukkan. Lantas ibu kacau gulanya ya. Di pinggir-pinggir lah memutar tuh. Ada ibu hitung 5 ekor semutnya tadi. Kira-kira ngasih tamunya ada semut. Kalau ada semut nanti tamunya tak berani minum. Saring lah dulu. Nyari-nyari saringan udah tak ada lagi. Gini hari sudah nggak musim pakai saringan teh karena sudah ada teh celup. Tak laku saringan. Makanya tukang jualan saringan pun malas dia jualan karena nggak laku, nggak ada yang beli. Cemana ini saringan teh awak bunda tak kemana-mana udah. Tak tahu lagi pun tentu rimbanya. Udahlah sendokkan aja lah. Sendok. Cup. Pikir hati 5 dapat. Waduh 4 yang dapat. Yang 1 belum. Tanggung nih. Yang 4 nih dimasukkan lagi nak mengambil yang 1. Cup. Ada nggak perbuatan kita memasukkannya? Ada. Cup begitu masuk ke air teh tadi bernajis. Gara-gara harusnya buang dulu yang 4 ekor tuh. Baru setelah dibuang ambil yang 1 tuh. Jangan nggak sabar, Allah tangguh. Tinggal sedikit lagi, gitu kan, bernajis. Gara-gara nggak ada ilmu tadi lah. Iya betul. Ibu suguhkanlah sama tamu. Kira-kira kami wajib nanya-nanya, Bu, minta izinnya. Tadi ada semutnya nggak masuk apa nggak? Ada. Kalau kayak gitu cerewet kali pun tamunya katanya. Kami nggak nanya-nanya. Macam saya nggak pernah nanya ini. Pokoknya saya tengok nggak ada semutnya saya minum aja. Saya sangka baik aja. Misalnya ternyata kayak yang saya bilang tadi membikinnya. Yang nanggung dosa siapa? Yang bikin. Tapi saya yakin kalau ibu enggak, nah udah ngaji. Yang belum ngajinya itu yang kayak gitu. Nah, kalau udah ngaji nggak lagi dibikin. Nah, makanya saya yakin aja, saya minum aja ini. Nah, kalau belum ngaji, mau lah itu. Yang sering terjadi telur itu, telurnya belum dicuci. Nah, masuk. Bu, Kena pula kulitnya itu. ya. Bersih kok Ustaz, nggak ada taiknya. Ada telur tuh kadang bertaik, ada kadang tak bertaik. Ibu jangan berpikir yang tak bertaik itu berarti suci. Ayam kalau berak pernah cebok. Nggak udah ya? Berarti kalau gitu dubur ayam menajis nggak? Menajis. Telur ayam itu kalau keluar kering apa lembab? Waktu keluarnya? Keluarnya lembab. Lembab. Karena kalau kering setengah mati dia keluarkannya. Kesat. Pasti ada cairan itu supaya gampang keluarnya. Kan gitu ya, Bu? Iyalah, sama kita kayak buang air besar. Kalau taiknya kering betul kayak taik kambing itu, mengeluarkannya setengah mati ya, Pak. Setelah keluar, kecil dia. Karena kurang serat dia makannya. Jadi nggak lancar dia. Coba kalau yang cukup seratnya enak aja. Wah, nembak pun dia. Gitu. Jadi bertelur ayam itu pun kalau kering betul dia, berat tuh mengeluarkannya. Pasti ada lembab-lembatnya, pelicin-pelicinnya. Nah, pelicinnya itu berarti lembabnya itu ketika bersentuhan dengan dubur ayam yang tak pernah cebok tadi, bernajislah dia. Memang cepatlah kering, begitu keluar
hitungan sekian detik saja pun kena udara, kena angin, kering lah itu nampaknya telur itu. Tapi waktu keluarnya itu yang saya maksud. Jadi walaupun dia bersih nggak ada tai ayamnya, tapi ketika dia lembab keluarnya, bersentuhanlah dengan dubur yang dia bernajis, maka berarti kulit telur itu menjadi kulit telur yang bernajis. Nah, tiba-tiba kita mau masak apa ini? Goreng nasi goreng. Nah, telurnya langsung dicampur, nggak diceplok telur. Jadi waktu bumbu-bumbunya dimasukkan, telurnya sekalian. Trak. Meleleh nggak tuh kira-kira? Meleleh nggak putihannya itu, Bu? Meleleh. Melelehnya itu masuklah ke kuali. Tush. Berarti telur apa itu? Bernajis. Bercampurlah sama bumbu. Kalau baunya, aromanya sedap, nikmat itu. Nah, apalagi Bu Butet yang masak. Wih. Memang ahli masak. Habis itu baru masukkan nasinya. Wah, bergoreng sangat. Aromanya luar biasa. Tapi dimakan aroma najis. Gitu juga mie balap, mie tiaw, segala macam jenis mie lah. Kalau telurnya nggak dicuci, makanya kita payah. Nanti awak suruh cuci cerewet kali kata orang tua yang jualan itu. Pak, tolong cuci ya Pak. Berapa bungkus? Satu aja cerewet. Orang 10 bungkus tak cerewet. Kadang gitu. Oh iya, kita cuci. Dicucinya memang Bu, yang kita punya, yang orang lain punya nggak dicuci kualinya. Ya udah, kalau lebih najis pas giliran awak dicuci, plok, ya bercampur sama kuali yang najis tadi, najis juga. Jadi kayak mana Ustaz? Nggak makan mie balap lah Ustaz. Ya, tengoklah situ. Yang jualan mie balap tuh ngaji apa enggak, gitu aja lah. Kalau yang masa mengaji kayak Bu Butet nggak sanksi awak. Maka Bu Butet insya Allah kalau jualan mie balap laris itu. Yang beli kami. Nah, yang bangsa ngaji tak mau dia sembarangan beli. Nggak ada ya? Dari Dalu jauh. Oh dari jauh, Dalu ke jauh kemari ya? Jauh lah. Oh ya Dalu boleh. Tapi mau makan mie balap di sana tak ada yang syar'i. Di sini yang ada syar'i. Marilah. Pakai Grab. Nah, ya gini dicari yang kayak gitu ya. Gitu juga martabak Mesir. Digoyang-goyang. Tapi telurnya ngocoknya gimana? Ya gitu juga. Plak. Kadang gini lagi. Plak, cus gitu. Praktis. Jadi udahlah kalau gitu bikin sendiri aja lah ya. Bikin mie balap sendiri aja lah. Pasti dia. Yalah. Tentang malas itu mon. Apa katanya? Ayatnya satu lagi itu untuk obatnya cuma. Kita sengaja masukkan. Iya. Apabila masuk lalat ke dalam air, kata Nabi tenggelamkan dua-dua. Karena salah satu di sayap lalat tuh ada racun, di satunya lagi ada penawarnya. Maka tenggelamkan dia.
Jadi tenggelamkan. Kan dia sendiri yang masuk, bukan kita memasukkannya. Cuman kenapa suruh Nabi tenggelamkan? Supaya pasti dua sayapnya itu masuk. Kemudian lalat masuk ke air pun kan tidak otomatis mati, boleh jadi masih hidup. Nah, waktu kita tenggelamkan misalnya pun mati, nah itu kan bukan kita memasukkannya, nah, jadi nggak masalah, dia yang masuk. Waktu pekerjaan kita menenggelamkannya tadi, misalnya mati sekalipun tak mengapa, tak sampai dikatakan menajisi air. Nah, karena dia belum mati, atau sudah mati tapi kan masuk sendiri, bukan kita yang memasukkan dalam kondisi dia jadi bangkai. Nah, ini kalau kita tega, kadang-kadang tak tega wak minumnya lagi. Nah, masuklah misalnya, terbukalah begini nggak bertutup susu tuh, tup lalat masuk, dan masih hidup dia gini. Kata Nabi tenggelamkan, baru ambil buang. Kenapa gitu? Di salah satu sayapnya ada racun, di satunya lagi ada penawarnya. Kita nggak tahu di mananya, di sayap kanan apa kiri. Nabi nggak bilang. Yang ada yang bilang, ah itulah lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ah itu ragu, itu lagunya itu. Nah, tapi kalau lalat ini nggak ada Nabi bilang di kanan sayap kiri itu racunnya, sayap kanan itu penawarnya, nggak ada bilang Nabi begitu. Cuma tenggelamkan karena salah satunya ada racun, salah satunya penawarnya. Di mananya penawarnya, di mana racunnya, Nabi nggak bilang. Nah kalau gitu ya tenggelamkan aja lah semua dua-dua. Nah, itu aja maksudnya. Jadi ini tidak terkait dengan masalah menajisi air atau tidak menajisi air. Kalau yang masuk itu lalat, yang istilahnya lalat kain. Oh, iya. Kalau memang yakin ada pula najis di kaki lalat tuh, ya najis dia. Tapi ada hal-hal yang kadang tak terlihat oleh mata, itu dimaafkan. Misalnya ini yakin lalat tuh hinggaplah di kotoran, habis itu terbang di kakinya, itu kan berarti ada najis, lalu hinggap. Apakah yakin kita di kakinya itu najisnya berpindah ke baju kita? Nggak juga pasti. Boleh jadi mungkin ketika dia terbang najis di kakinya udah kering, lantas dia hinggap di baju kita. Kalau kering sama kering kan nggak ada masalah. Tapi mungkin juga masih basah, tapi nggak terlihat oleh mata. Nah, kalau najis yang tak terlihat oleh mata itu saking halusnya, saking kecilnya, itu dimaafkan, nggak apa-apa. Makanya Nabi kalaupun di WC lah kita bilang qada hajat, baju yang dipakai Nabi qada hajat itu juga pakai Nabi untuk sholat. Nah, Nabi nggak berganti, itu juga lah pakainya untuk sholat. Ini menunjukkan kalaupun tak ada lalat dan sebagainya yang hinggap itu dimaafkan andai dia bernajis sekalipun. Tapi kalau kita nggak tahu pasti bernajisnya, ya udah kembalikan ke hukum asal. Asalnya suci ya suci. Andai tahu kita kenajisannya, tapi karena saking halusnya sehingga tak terlihat oleh pandangan mata, itu dimaafkan. Nah, seperti itulah kayak. Cuman ada kadang hukum kemaafan najis dimaafkan pada pakaian dibawa pada sholat atau pada badan dibawa pada sholat, tapi tidak dimaafkan pada air.
Dibawa sholat maaf, tapi di air kadang tak maaf. Ada yang maaf di air, tak maaf pula dibawa sholat. Nah itu pula ada beda-beda najis ini. Contoh kayak bangkai yang tak mengalir darahnya jatuh ke air, jangan kita menjatuhkannya, jatuh sendiri mati bangkai, bernajis airnya. Selama tidak berubah, air itu tidak bernajis, tetap suci lagi mensucikan. Kok gitu? Ya, karena ini najis yang dimaafkan. Dimaafkan kalau jatuh ke air. Tapi kalau terbawa dalam sembahyang itu nggak maaf. Misalnya macam mana? Semut nih jalan-jalan nih, ya Allah, yang gigit lah ini, takutnya sebelum dia gigit diginikan ya, dibunuh duluan, dipijit kan mati dia tuh. Nah, kan jadi bangkai dia. Siap sembahyang, buka baju tuh, tengok, mati dia kepijit. Berarti terbawa nggak dalam sembahyang? Nggak dimaafkan. Bangkai yang tak mengalir darahnya masuk ke air maaf, tapi terbawa dalam sembahyang nggak maaf. Jadi nggak sah sembahyang. Kalau dia kepada kita biarkan aja lah Ustaz ya, jangan dibunuh lagi dia. Nah, diusahakan jangan mati dia. Tapi gigit dia, aduh sakit. Memang bingung kita itu. Iya. Atau di kantong, kok ada bangkai semut nih di kantong nih, ya Allah. Mati udah. Ya udah. Nggak dimaafkan pada sholat, tapi dimaafkan pada air. Biarpun tadi kita nggak tahu. Walaupun nggak tahu, tapi belakangan tahu. Ada yang di air nggak maaf, tapi dibawa sholat maaf. Apa itu? Bekas istinja pakai batu. Itu mana bersih itu? Air lagi membersihkannya. Kan cuma disolet-solet aja. Namanya disolet, mana bisa bersih? Macam mana bersih kalau pakai air? Bekas-bekasnya itu pasti ada. Jadi macam mana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa. Sembahyang kita kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, dimaafkan itu bekasnya itu, bekas soletannya itu. Nggak ada air. Ada air pun, ada air pun boleh pakai tisu diginikan. Bekasnya itu mana bisa hilang kecuali pakai air. Tapi sah istinja pakai tisu. Apa menunggu tak ada air baru pakai tisu? Ada air banyak pun pakai tisu boleh. Sah. Cuma kau tanya abdolnya, ya abdolan pula pakai air daripada pakai tisu. Tapi kalau bolehnya boleh. Bekasnya nggak hilang Ustaz, maaf, salah, silakan sholat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia gerah kali rasa dia, siang tuh cocoknya mandi di bak nih. Orang kaya Bu, kan ada bak mandinya kan. Panjang gitu, bisa sambil tidur-tidur dia, santai di situ. Bukan bak untuk air, ada bak air. Nah kalau itu janganlah masuk. Orang lain nanti kayak mana masuk? Dia bak untuk spesial mandi, masuk ke dalamnya. Kuranglah 2 kulah itu kan? Masuklah dia, sap ke dalam sambil menikmati sejuknya air itu. Air bekas istinja yang disolet itu bekasnya tak hilang, ketika dia masuk ke dalam bak air tadi bernajis air. Kenapa bernajis? Karena kurang 2 kulah. Tapi dimaafkan tuh Ustaz, bekas istinja pakai batu. Maaf kalau terbawa dalam sholat, tapi kalau ke air nggak maaf. Berarti menajisi air. Ya, menajisi air. Jadi ada maafnya, ada beberapa tempat-tempat. Lalat ini, kalau yang masuk ke air tadi, lalat yang jenis yang sering hidup di kotoran tadi. Ya,
Kalau memang yakin kita dia bernajis, ya masuk pula ke dalam air. Ini biasa dimaafkan terbawa sembahyang ini. Kalau ke air bisa dikiaskan dia dengan bekas istinja itu. Kecuali jika sulit kali menjaga lalat karena banyak dia, diusir datang lagi, usir datang lagi, karena sudah musyaqqah, sulit sekali menjaga air ini dari masuknya lalat karena sudah terlalu banyak lalatnya. Ini al-musyaqqah tajlibut taysir, kesulitan membawa kepada kemudahan. Kalau dihukumkan najis tak bisalah. Nanti diganti pun airnya, masuk lagi lalatnya, najis lagi, ganti lagi, masuk lagi. Kapan kita bisa menggunakan air ini? Karena lalat bertabur. Nah, jadi kalau sudah setingkat musyaqqah, sulit, di situ datang sulit, di situ datang kemudahan. Al-musyaqqah tajlibut taysir.